Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NIM 90501230069. Di sini saya akan menjelaskan teori pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Bagian A, ciri-ciri pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak produsen menjual produk yang serupa tapi tidak identik. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang satu, banyak produsen dan konsumen. Dua, diferensiasi produk. Tiga, harga yang fleksibel. Empat, iklan dan promosi yang insentif. Lima, kemudahan keluar dan masuk pasar. B, karakteristik persaingan monopolistik. Yang pertama itu produk diferensiasi. Diferensiasi produk adalah upaya untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan untuk menarik pelanggan dan membuat mereka lebih menyukai produk perusahaan tersebut daripada yang diproduksi oleh orang lain. Dua, jumlah produsen yang sangat banyak. Dalam sistem pasar monopolistik terdapat banyak produsen atau perusahaan, terlihat dari banyaknya merek pakaian dan barang-barang utama lainnya. Yang ketiga yaitu mudah masuk dan keluar. Banyak orang ingin masuk pasar monopoli karena kekayaan sumber daya dan peluang bisnis yang terbuka lebar. Namun, persaingan yang ketat memastikan bahwa banyak produsen masuk dan keluar dari pasar monopoli. Bagian C yaitu keseimbangan perusahaan dalam persaingan monopolistik. Satu, keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, korporasi dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa, sementara itu korporasi hanya menghasilkan pendapatan reguler dalam jangka panjang. Yang kedua itu keseimbangan jangka panjang. Pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien daripada pasar persaingan sempurna karena dua alasan. Yang satu, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. Dua, kapasitas berlebihan. Bagian D itu efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam jangka panjang, efisiensi pemanfaatan faktor-faktor produksi di pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik dapat dilihat pada gambar di atas. Masing-masing menggambarkan keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Bagian E yaitu karakteristik oligopoli. Pasar oligopoli dianalogikan dengan pasar monopoli dan persaingan monopolistik. Perbedaan utama di antara perusahaan oligopoli dan perusahaan di pasar lainnya adalah bahwa perusahaan oligopoli menyadari dampak keberadaan mereka terhadap perusahaan saingan dan mereka dapat mempertimbangkan reaksi pesaing saat membuat keputusan. Bagian F yaitu model oligopoli. A yaitu oligopoli kolusif. Oligopoli kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan dalam pasar tersebut berkolusi untuk membagi pasar dan menentukan harga atau kesepakatan lain melalui kesepakatan atau perjanjian yang terdiri dari kartel dan price leadership, kepemimpinan harga. Yang B itu oligopoli non-kolusif. Istilah oligopoli non-kolusif mengacu pada pasar oligopoli di mana para pelaku pasar tidak berkolaborasi. Yang pertama itu model Colmode, model Edgeworth, model Chamberlain, model kurva permintaan patah, model Stackelberg. Bagian G yaitu penilaian terhadap pasar oligopoli. Yang pertama itu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Jika biaya marginal sama dengan harga, efisiensi sumber daya akan tercapai. Kemudian biaya marginal sama dengan pendapatan marginal yang perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Yang kedua itu perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga itu keuntungan perusahaan. Bagian H yaitu perspektif Islam terhadap pasar oligopoli dan monopolistik. Konsep pasar dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, tidak adanya eksploitasi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti ikhtiar, gharar, dan riba atau kelebihan yang tidak sah.